Selamat siang pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2016 di gedung DPR RI. Selain itu, Kementerian Perhubungan kembali menggelar pelayanan keliling uji kir berkala dan pembuatan SIM A umum. Dua informasi tersebut akan mengisi News on the Spot kali ini dan seperti biasa saya juga akan ditemani oleh rekan saya Erik Himawan. Ya Erik, informasi apa yang akan Anda sampaikan langsung dari sana? Ya, terima kasih Cakri Miller dan selamat siang pemirsa News on the Spot. Saya juga telah menyiapkan beragam informasi menarik di News on the Spot kali ini yang akan saya sampaikan langsung dari gedung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah berita beredarnya foto paspor Amerika Serikat Archandra Thakar di media sosial. Berita tersebut dan segmen nasional selanjutnya akan saya sampaikan di segmen selanjutnya. Sementara itu pemirsa, saya kembalikan ke rekan saya Cakri Miller di studio. Silakan Cakri. Baik Erik, kita nantikan informasi yang akan Anda sampaikan nanti. Dan pemirsa, selain informasi yang akan dihadirkan oleh Erik Himawan, sejumlah reporter juga telah siap dengan laporan dari lapangan. Dan inilah News on the Spot selengkapnya. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya langsung dari gedung MPR DPR. Ya, Tezar, apa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan yang disampaikannya tadi? Ya Cakri, memang hari ini Presiden Joko Widodo sudah 2 kali menyampaikan pidatonya. Yang pertama tadi ketika sidang tahunan MPR yang berlangsung sejak pukul 9 tadi pagi, kemudian berakhir sekitar pukul 10. Memang dalam pidatonya ini Presiden Joko Widodo lebih menyoroti kinerja dari instansi dan juga lembaga pemerintahan dalam 1 tahun belakangan. Dan memang ini ia juga sempat membahas isu-isu dalam 1 tahun belakangan yang menjadi highlight dalam pemerintahannya. Dan ia juga turut memuji instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan seperti yang saya catat ini adalah Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja DPR yang selama masa sidang 1 tahun belakangan ini sudah mengesahkan 10 RUU yang disahkan menjadi UU. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan Undang-Undang Perumahan Rakyat, kemudian juga teks amnesti yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi. Kemudian juga ia juga sempat memuji BPK, DPD, kemudian juga tentunya adalah Mahkamah Agung yang menurut Presiden Joko Widodo ini mencetak sejarah baru dengan penanganan kasus terbanyak sepanjang sejarah dengan waktu yang sangat efisien dan juga efektif. Dan juga MK tentunya yang sangat berkontribusi terkait dengan penanganan perkara pilkada pada tahun ini, yakni pilkada serentak. Dari 268 pilkada yang sudah ditangani oleh MK sudah 151 putusan yang dihasilkan. Ini merupakan rekor atau ini merupakan hal yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan laporan lembaga dan juga instansi dalam pidato pertamanya. Dan kami miliki cuplikan yang akan kami tampilkan kepada Anda. Ini adalah cuplikan pidato Presiden Joko Widodo pada pidato pertamanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, dan para anggota lembaga negara. Yang saya hormati para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, yang saya hormati Bapak
Budiono, yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang saya hormati para duta besar, negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di depan sidang yang terhormat ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh lembaga negara. Kegotong royongan, kekompakan, dan kerjasama yang baik selama ini telah memperlancar upaya kita menjalankan amanah rakyat. Hadirin yang saya muliakan, sekarang kita berada pada era persaingan, era kompetisi. Kompetisi antar negara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya. Dan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, harus optimis, harus bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa. Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Diperlukan langkah-langkah terobosan, diperlukan kecepatan kerja, diperlukan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi 3 masalah utama bangsa tersebut. Selain itu, diperlukan pula keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. Tanpa itu, kebesaran kita sebagai bangsa akan punah, akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak mau itu terjadi. Kita tidak mau itu terjadi. Kita apresiasi, Cakri, memang dalam pidato keduanya juga Presiden Joko Widodo ini menyoroti mengenai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ada 3 tantangan utama yang disebutkan, yakni adalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Ia juga menyatakan bahwa ketiga tantangan tersebut ini dapat diatasi dengan fokus program yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian penyiapan kapasitas produktivitas dan sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah deregulasi dan juga birokratisasi ini untuk kemudahan, kepastian, dan juga meningkatkan produktivitas. Cakri. Iya, Tezar, ini saat ini sidang setengah dijeda, lalu nanti akan dilanjutkan oleh pidato ketiga yang berkaitan dengan RAPBN 2017. Ada informasi yang bisa Anda sampaikan terkait pelaksanaan pidato ketiga nanti, Tezar? Ya, Cakri, memang ini merupakan salah satu budaya yang biasa dilakukan pada sidang tahunan MPR, yakni adalah sidang ketiga. Nanti biasanya ini akan di dalam sidang paripurna DPR, Presiden akan menyampaikan pidato terkait dengan RAPBN 2017 dan juga nota keuangan yang menjadi dasar penyusunan APBN 2017. Memang sebelumnya jika kita melihat juga Banggar dan juga pemerintah telah terlebih dahulu menyusun anggaran ini yang menjadi dasar, biasanya menjadi dasar pidato Presiden Joko Widodo pada hari ini. Dan pada saat itu, pada Juli lalu, ini pemerintah dan juga DPR telah menyepakati beberapa hal. Yang pertama adalah asumsi makro target pertumbuhan mencapai 5,2
hingga 5,6% pada tahun depan. Kemudian juga inflasi mencapai 3,5%, 3 hingga 5% pada tahun depan. Namun sekali lagi Cakri, ini masih perlu kita mendengarkan pidato Presiden untuk kepastian terkait dengan nanti yang menjadi dasar APBN 2017. Cakri. Nanti sama-sama kita akan nantikan dan dengarkan pemaparan dari Presiden Joko Widodo terkait RAPBN 2017 di pidatonya yang ketiga nanti. Terima kasih Tezar Aditya untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali.